Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Azima. Saya Muhammad Albert Mukhtar. Saya Nasr Sadia Putri. Saya Bella Sulandari. Saya Gania Safitri. Saya Dewi Alhamdulillah Islam. Baik, izinkan kami menjelaskan tentang K3, tugas RM tentang K3 di bidang finance sama aku. Silakan. Yang pertama. Pada bagian kali ini saya akan menjelaskan tentang program keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 khususnya pada tahap identifikasi bahaya. Identifikasi bahaya bertujuan untuk mengenali risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan karyawan di tempat kerja. Beberapa bahaya yang dapat terjadi antara lain yang pertama, karyawan yang terlalu lama menatap layar komputer dapat menyebabkan mata lelah, penglihatan kabur, sakit kepala. Jika terus terjadi, kondisi ini dapat menurunkan produktivitas kerja. Yang kedua, jam lembur yang berlebihan. Yang ketiga, duduk statis yang terlalu lama. Yang keempat, tekanan deadline. Yang kelima, beban kerja yang tinggi. Yang keenam, risiko stres kerja hingga burnout. Contohnya, pada akhir bulan, karyawan sering bekerja melebihi jam kerja normal tanpa istirahat yang cukup, sehingga meningkatkan risiko kelelahan fisik dan mental. Selanjutnya ada risk assessment. Setiap bahaya yang telah diidentifikasi kemudian dianalisis menggunakan pendekatan risk assessment dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya likelihood dan tingkat keparahan dampaknya atau severity. Beberapa resiko utama yang perlu diprioritaskan yaitu kelelahan mata akibat penggunaan komputer berlebihan, gangguan muskuloskeletal. Selanjutnya ada stres kerja akibat tekanan deadline. Lalu ada burnout akibat jam lembur berlebihan. Yang terakhir ada penurunan konsentrasi kerja. Selanjutnya ada control measure. Pengendalian risiko pada divisi finance and accounting dilakukan dengan mengacu pada hierarchy of controls agar penanganan risiko lebih efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya adalah langkah-langkah pengendalian. Yang pertama, perbaikan desain workstation melalui penyediaan kursi ergonomis, meja kerja yang dapat disesuaikan, kemudian dan posisi monitor sesuai standar. Yang kedua adalah penataan ulang alur kerja dan pembagian tugas untuk mengurangi beban kerja berlebihan. Yang ketiga, penjadwalan deadline internal agar pekerjaan tidak menumpuk pada satu periode. Yang keempat yaitu penempatan batas maksimal jam lembur dan kewajiban waktu istirahat. Yang kelima yaitu penerapan kebijakan rotasi tugas pada periode kerja intensif. Yang terakhir, penyediaan kacamata anti radiasi sebagai perlindungan tambahan bagi kesehatan mata. Selanjutnya adalah contoh control measure adalah laporan keuangan internal dibagi menjadi beberapa tahap mingguan sehingga karyawan tidak perlu bekerja berlebihan di akhir bulan. Lalu ada safety management system dan prosedur. Divisi Finance dan Accounting memiliki safety policy yang menegaskan komitmen manajemen terhadap ketentuan fisik dan mental karyawan. Kebijakan ini menerapkan bahwa pencapaian target keuangan tidak boleh mengorbankan keselamatan dan kesehatan kerja. Contoh, karyawan yang mengalami burnout dapat melakukan KHR melalui sistem internet untuk mendapatkan dukungan lanjutan. Lalu yang terakhir, demo emergency response. Prosedur evakuasi gedung disosialisasikan secara rutin dan kotak P3K disediakan di area kerja. Contoh, simulasi evakuasi kebakaran dilakukan minimal setahun sekali agar karyawan mengetahui jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata atau berperilaku, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.